Jadi kalau si Bang A ini sudah memberikan seperti ada kodenya. Entah 1 minggu sekali, entah 10 hari sekali. Misalkan malam ini datang nih, malam Jumat, di tanggal 10 kita katakan. Ya 10 ini misalkan malam ini. Berarti minggu besok lagi bisa tanggal 17 atau tanggal 20. Di tanggal itu, Sidik itu nggak mau masuk kerja. Pasti selalu di situ. Tapi di rumahnya yang jadi masalah Bang Viko. Itu kalau dia lagi di kamar, itu tuh ngerasanya itu satu ruangan itu mukanya Bang A semua. Ayo lakuin lagi, ayo lakuin lagi, ayo. Dia tuh ceritanya nangis. Cuman menurut saya penyesalan yang paling besar dan ininya adalah uangnya itu dipakai untuk ibunya. Dan ibunya itu meninggal sebelum dia tobat. Jadi Bang Viko, ini sekali lagi ya, mohon disclaimer buat yang nonton ini semua. Yang benar disampaikan tadi Bang Viko, jadi teman saya ini, kenapa dia nggak bisa datang ke sini, ada 3 hal tadi yang dibilang. Jadi 1, dia masih kerja di hotel itu, ya ada di Cianjur. Yang kedua, mungkin lokasinya juga berjauhan. Dan yang ketiga, dia itu orang yang bisa dibilang itu sulit kalau untuk ngomong di depan kamera. Gugup ya? Iya, gugup. Dan satu lagi nih, Bang Viko, itu bukan nama aslinya ya. Oh iya, karena kan, betul, karena kan ada beberapa privasi dia yang emang harus kita jaga, mungkin paham Bang Viko ya. Berarti itu aja sih. Awal mulanya Bang Viko, Sidik ini teman lama saya. Saya pun baru tahu kalau dia kerja di hotel itu pas saya lagi liburan ke daerah Puncak. Jadi saya sekeluarga itu ada liburan ke sana, tepatnya di daerah Cianjur. Cuman masih belum Cianjur pelosok ya, masih kotanya. Jadi dari Puncak itu belum terlalu jauh. Nah, di situ biasalah kita. Jadi nikmatin liburan di situ. Dan yang saya bingung itu di situ tuh kan hotel itu bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi cenderung yang banyak di situ tuh laki-laki yang menempati hotel tersebut. Oh, yang menempati ya? Jadi kalau misalkan mungkin orang-orang liburan di Puncak ya, atau mungkin kan pasti bawa pasangan. Saya nggak tahu deh itu. Nah, di situ awal mula saya ketemu teman lama saya si Sidik. Ketemulah di situ, saya bilang, lah, lo bukannya dulu di Jakarta ya? Iya, lu siapa? Kenal gak sama gue? Kita di situ sempet ya ngobrol ngalur ngidul dengan perjumpaan kawan lama. Oh, lu Sidik? Lah, lu kemana aja Ki? Ketemulah di situ. Jadi kan karena waktu itu saya sempet pesan makanannya sudah tengah malam, istri udah tidur. Istri udah tidur, saya ngajak ngobrol itu di depan. Jadi nggak di dalam kamar. Jadi cuman makanannya saya taruh di kamar. Ayo ngobrol di luar deh. Bini gue udah tidur. Saya bilang seperti itu kan. Nah dari situ ada obrolan yang menurut saya itu banyak banget cerita mistis dan menurut saya itu nggak masuk akal Bang Viko. Itu benar. Jadi pada saat dia menceritakan itu, pertama saya takut. Kedua saya mungkin bisa dibilang kalau jadi dia itu saya trauma berat. Tapi dia masih kerja di situ karena mungkin ya tuntutan ekonomi dan sebagainya. Jadi awal mula cerita itu saya menjelaskan di sini sedetail-detailnya tanpa ada saya tambah. Jadi ceritanya Bang Sidik saya ceritakan di sini ya, Bang Viko ya. Jadi awalnya di 2023 akhir di hotel yang sama. Di hotel yang sama seperti yang tadi saya bilang, hotel itu isinya lebih banyak yang nyewa kamar itu laki-laki daripada perempuan atau mungkin pasangan. Dia di hotel itu bekerja sudah lama Bang, 10 tahun lebih. Bisa dibilang dia itu senior di situ. Kalau untuk anak-anak yang masih 1 bulan, 2 bulan, itu pasti keluar dan alasannya itu pun nggak masuk akal. Karena kan pasti dia senior nih, dia pasti selalu tanya, kamu kenapa keluar di sini? Enggak Bang, saya nggak kuat kerja di sini. Kenapa? Disuruh layanin laki-laki. Coba disuruh layanin laki-laki. Itu yang bikin saya pertama tambah penasaran. Yang dimaksud itu apa nih? Coba dong lu ceritain semuanya. Oke, gue ceritain sama lu. Cuman gue minta tolong nanti kalaupun lu mau cerita jangan pakai nama asli. Oke, saya akan jaga itu. Kedua, ini kan dia nyeritainnya full nih Bang Viko ya. Saya mohon maaf di sini sebelumnya. Ada bagian di mana dia itu melakukan persetubuhan dan lain sebagainya sampai dia
bisa dibilang itu kaya sebentar. Kayak sebentar. Sebentar, iya. Oke. Oke, jadi saya mau garis bawahin di sini apa ya? Saya bukan sidik ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi saya menceritakan. Jadi dia itu trauma berat sama yang namanya ada satu nama di situ saya sebut sidik nyebut ini namanya Bang A. Jadi Bang A itu di situ itu memfasilitasi semua laki-laki yang mau nginep di hotel itu. Jadi kalau si sidik ini pengakuan teman saya ini, dia itu orang biasa, cuman kalau datang ke situ pasti selalu bawa antara 5 sampai 10 laki-laki. Semuanya laki-laki yang dibawa sama dia. Dia sebagai laki-laki normal, pasti kan mungkin bertanya dalam hati, ini orang ini mau apa ya gitu kok? Kalau datang ke hotel ini pasti selalu bawa laki-laki dan itu berbeda-beda. Dia bawa mobil itu ada yang Fortuner, dia bawa mobil Jeep, pokoknya mobil-mobil kelas mewah yang dia bawa. Dan pasti kalau dia datang ke kamar itu, dia pasti ambil kamar yang paling banyak fasilitasnya. Jadi ada di kamar, dia bilang itu nomor 249 kamarnya. Di kamar 249 itu dia selalu nganter makanan ke situ, Bang Viko. Selama dia beberapa tahun kerja di situ, baru dia merasakan gangguan dan trauma dan tragedi yang parah menurut dia. Itu di kamar 249. Dan yang di yang tadi saya bilang disewa sama Bang A. Jadi Bang A itu menurut pengakuannya dia, face-nya itu, look-nya itu putih bersih, tinggi, ada muka kekoreaan. Menurut si sidik tadi. Jadi dan yang dibawanya itu 10 atau 5 sampai 10 orang laki-lakinya itu tuh orang-orang deket daerah situ semua. Jadi bukan orang luar yang mungkin kalau misalkan kita bicara tentang teman atau bisnis ya, kalau mungkin itu orang bawaannya dia, otomatis pasti face-nya sama semua. Dan ini enggak, itu tuh kebanyakan itu orang-orang deket daerah Cianjur semua, Bang Viko. Nah makanya dia itu sempat ngomong sama temannya, ini teh Bang A ini kalau misalkan kesini dia pakai semua fasilitas yang oke loh. Iya bener loh, kita semua juga dikasih tip. Nah ada satu temannya dia, kalau nganter makanan itu pasti selalu nggak mau. Temannya Bang Sidik. Nah Bang Sidik ini kan karena ada tipnya nih, dan tipnya itu bisa dibilang itu lumayan. Gede lah ya. Gede. Nah pada saat malam itu dia nganter ke kamar 249. Dia nganter ke kamar 249. Itu tuh dia nggak tahu kalau laki-lakinya itu sudah ada di kamarnya masing-masing. Sementara Bang A itu ada di tempat duduk depan, sudah kalau di sana resepsionis ya. Jadi sudah dikasih tahu nanti kalau nganter makanan langsung buka aja pintunya, nggak usah ketuk dulu. Jadi udah dibuka locknya, jadi dibuka si Bang Sidik masuk, Bang A itu sudah ada di tempat duduk. Dan tempat duduk di situ si Bang A ini kondisi badan yang bisa dibilang itu pakai celana pendek segini dan baju ketat lah pokoknya. Nah Bang Sidik itu masuk ngantar makan. Oh iya Mas, masuk ke dalam. Masuk dia di situ. Pada saat dia masuk Bang Viko, itu dia merasa terhipnotis. Di kamar itu. Pengakuannya Bang Sidik nih teman saya. Jadi dia hanya antar makanan, dipegang tangannya seperti ini, ditatap matanya sebentar, itu langsung luluh. Jadi apa yang dikatakan sama Bang A itu diturutin semua sama si Sidik. Si Sidik ini jadi gimana ya, kalau gue normal nih ya Bang Viko ya. Kalau misalkan kita diajak orang nggak kenal ataupun mungkin sebagainya, pasti kan kita kan berontak ya. Benar. Itu si Sidik itu berontak, cuman nggak bisa. Hati dan pikiran ini berontak. Cuman gerak tubuh sama ini itu beda banget. Kayak nurut aja gitu ya. Itu di situ. Pada saat dia ngantar makanan, kan tadi saya bilang dia pakai celana pendek, pakai baju ketat. Itu dia langsung telanjang. Yang siapa? Bang A tadi. Oh si Bang A-nya. Di depan Sidik. Bisa bayangin gimana rasanya. Dan yang bikin si Sidik itu bingung, itu Bang A kan cowok. Iya. Dia telanjang bulat di depannya Sidik. Itu dia nafsu. Si Sidik ya? Sidiknya nafsu. Jadi kayak bener-bener kayak merasa dihipnotis. Dia ditarik, bawa ke kamar atas. Sebelum dibawa ke kamar atas, itu tuh dia setiap langkahnya itu, Bang Viko, itu dia tuh benar-benar pengen berontak. Dan setiap pijakan tangganya itu, dia tuh ngerasa kayak banyak banget orang ngerasain orang itu teriak, tolong keluarin gue dari sini, tolong.
keluarin saya dari sini, kok tolongin keluarin saya dari sini. Cuman kan dia nggak bisa berontak untuk balik arah terus keluar, itu nggak bisa. Sampai pada saat sampai di kamar, itu si Sidik itu ngelihat jadi seisi kamar itu jadi mungkin saya bisa gambarin atau si Bang Sidik juga waktu itu gambarin ke saya, itu semuanya ini warnanya merah. Kamarnya itu warna merah dan itu ada beberapa patung-patung gede. Patungnya itu jadi kayak kalau dia gambarin ya, ini menurut pengakuan teman saya Sidik, itu ada apa namanya? Tanduk semua. Dan kemaluannya itu lebar dan itu kemaluan laki-laki semua. Yang terpapar di, kalau misalkan saya gambarin mungkin jinnya ya. Jinnya jadi jin laki-laki semua, nempel di dinding, semuanya auranya merah. Dia masuk ke kamar itu. Wah, dia merindingnya bukan main. Cuma ya itu, dia nggak bisa berontak. Dia nggak bisa pergi dari situ. Nalurnya dia nangis. Dia nyebut apa namanya, kitab suci Al-Quran aja kayak sulit. Si Bang A ini kan jadi nyuruh dia itu untuk sorry ini adegan nih nggak apa-apa ya. Jadi adegan itu benar-benar vulgar. Dia itu untuk melakukan hubungan sesama jenis. Yang si Sidik itu lihat itu selalu lihat itu apa? Itu patung yang ada di belakang itu selalu ngelihat matanya. Itu seolah matanya itu jadi kayak berdarah Bang Viko. Tuh fokusnya itu dia itu bukan ke mukanya si Bang A lagi, bukan, tapi ke patung-patung yang ada di belakang. Itu semuanya tuh dibikin konsepnya tuh merah semua. Jadi pengakuannya si teman saya Sidik ini, dia melakukan itu kurang lebih 5 jam. Pada malam itu. Gila. Itu benar-benar dia itu mungkin apa ya? Ya saya dengerinnya juga nangis gitu loh. Sedih banget gitu, trauma banget gitu. Jadi dia itu bisa dibilang jadi pelampiasan si Bang A itu. Jadi ya bahasanya kalau misalkan saya perkecil perhalus di sini, dia di perkosa, betul, sama si Bang A itu. Dan itu menurut si Sidik itu dia ceritain nangis kan Bang Viko. Itu dia benar-benar nggak ada lemahnya. Masuk itu kurang lebih dia masuk bawa makanan itu jam 11 atau jam 12 malam. Keluar itu pas azan subuh. Badannya itu benar-benar tergeletak di bawah. Darah. Itu gua nggak bisa bayangin dia rasanya. Tapi kan dia mau ngomongnya sama siapa? Gitu kan, antara aib, malu gitu kan, kemudian tapi habis itu si Bang A itu ngomong sambil ngelus kepalanya begini. Bayangin kayak misalkan kita cowok sama cewek gitu ya. Dia elus rambutnya begini. Kamu nggak usah khawatir. Apa yang kamu inginkan pasti akan tercapai. Mulut itu yang diucapkan sama Bang A itu benar tercapai, Bang Viko. Tapi kan dia nggak pengen melakukan itu. Iya dong. Tapi kan dia udah itu dalam hati tuh nangis, benar-benar nangis. Jadi itu dia tuh nggak bisa ngomong. Di situ tuh dia nggak bisa ngomong, cuman hanya ngangguk, geleng, udah hanya seperti itu. Matanya tuh kayak benar-benar memancarkan kesedihan yang luar biasa. Jadi pas cerita sama saya, tangan saya dipeganginnya itu benar-benar. Karena saya sama dia tuh udah kenal teman lama saya, bisa dibilang itu sahabat saya gitu loh. Dia megangin tangan saya kencang banget. Gue minta tolong banget. Kalau lu mau bawain cerita ini, silahkan buat pelajaran juga dan buat ambil sisi positifnya. Dan menurut saya memang benar-benar. Habis dari situ, Bang Viko, dia kan bingung nih, mau pulangkah atau gimana? Terus kan otomatis dicari dong sama teman-teman yang ada di hotel. Kemana nih? Itu tuh seakan itu kayak diberhentiin omongannya sama si Bang A tadi. Jadi si Sidik ini dianterin ke resepsionis. Maaf ya, ini tadi teman kamu aku ajak minum. Digeletakin lah duit di resepsionis sama buat teman-temannya. Diem dong. Siapa sih? Benar. Sekarang yang nggak mau seperti itu kan? Ini lagi dia dalam kondisi mabuk. Padahal nggak mabuk Bang Piko. Si Sidik itu normal, cuman dia nggak bisa ngomong. Oh ya udah. Jadi dibawa sama teman-temannya, dibawa ke kamarnya dia. Si Sidik itu tiduran. Wah, nggak bisa ngebayangin kan barusan melakukan apa. Dia nggak bisa ngomong, Bang Viko. Dia nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Jadi temannya nanya, bahasa Sunda kan, Sidik, maneh nanaonan sih? Gitu kan. Dia cuman begini-gini doang. Tapi kan temannya dikasih lembaran uang. Sampai Sidiknya pun dikasih uang, dikepelin uang di sini. Cuman kan dia lepas sama dia. Dia nggak mau menerima. Sampai pada akhirnya, ketiduran si Sidik. Si Sidik itu ketiduran. Kemudian dia bilang dalam hati tuh, pada saat dia mau tidur itu, saya nggak bakal lupa ini semua. Saya bakal lapor polisi. Dia tuh sempat ngucap seperti itu Bang Viko. Pas pagi harinya dia bangun itu dia bilang jam 10 atau jam 11. Jadi kan kalau di
hotel itu kan ada teman-temannya mungkin kalau jam segitu udah ganti shift ya. Nah, dibanguninlah sama temennya. Jadi pas temennya ngebangunin itu, jadi udah kayak nggak termerasakan apa-apa si Sidik itu. Lupa, bener-bener lupa kalau tadi malam itu habis ngapain. Yang dia bikin inget itu apa? Pada saat dia masuk ke kamar mandi. Itu pada saat di kamar mandi berdarah. Nah, dia pusing pikirannya, kemudian kepalanya pusing, dia baru ingat kalau tadi malam gua ngapain ya. Cuman kan dia udah bisa ngomong itu. Dia udah bisa ngomong, cuman dia ngomong itu dalam hati. Astagfirullahaladzim. Wah, sakitnya dia nggak bisa. Cuma dia masih ingat kalau tadi di kasur itu digeletakin uang, itu kalau nggak salah kata dia nominalnya itu 3 juta ada. Nah, dari situ dia pengen ke rumah sakit. Tapi nggak berani. Malu. Karena malu. Kalau malu, karena kedua juga takut. Dilema, trauma. Wah, pokoknya jadi satu deh gitu. Saya juga pun jadi temannya ngerasain itu. Ngerasain dalam banget gitu rasanya, lukanya itu pasti dari dalam batin sampai luka fisik itu pasti juga. Pas pada saat dia seperti itu, tapi nggak tahu kenapa, yang tadi saya bilang, dia itu kalau ngelihat dan ingat wajahnya Bang A, itu selalu nafsu. Waduh. Betul. Selalu nafsu? Selalu nafsu. Jadi mungkin yang kemarin Bang Sidik bilang tentang pertemuan pertama dipegang tangan dan lain sebagainya, itu kan kalau mungkin kita manusia biasa ngomong itu pasti kan hipnotis ya. Yeah. Mungkin gitu kan, wah lu hipnotis lu, pasti kan gitu ya ngomongnya. Tapi kalau dia inget mukanya Bang A, itu pasti selalu nafsu bawaannya. Dan itu yang bikin dia itu sampai sekarang itu dia trauma dan dia udah apa ya kalau dia bilang. Tapi masih kerja di situ gitu loh, masih kerja di situ Bang Viko. Jadi apa keinginannya yang dibilang sama Bang A tadi, itu pasti selalu terkabul. Oke. Jadi ada di mana dia kan takut ke dokter. Dia tuh cuma ngucap dalam hati gitu loh. Gue tuh takut gitu loh. Jadi ngucap nih dalam hati. Ya, gue tuh trauma, gue nggak bisa ke dokter. Kalau kayak gini gue pasti malu gitu kan. Ya gue mohon dong, jangan sampai orang tua gue tahu, jangan sampai badan gue sakit, terus apa sih namanya anus gue sakit lagi gitu kan. Gak lama kemudian nggak sakit lagi. Itu benar-benar nggak sakit. Pas dia ngomong seperti itu, ingat mukanya, nafsu lagi. Dan itu pas di mana dia nggak punya uang. Dia ingat itu, tiba-tiba di dalam tasnya itu ada uang dengan nominal yang sama pada saat Bang A itu ngasih 3 juta. Posisi uang itu dilipat, ditekuk, bulat, ada karet di situ. Sama persis seperti itu. Dia itu kan kita ya orang normal berpikirnya, atau mungkin dia juga pasti kan ini uang dari mana, tapi dia langsung tahu itu uang dari Bang A. Karena pada saat dia megang itu uangnya dipegang, itu jadi kayak ada setrum tersendiri menurut dia. Itu ngingetin dia sama Bang A. Bayangin Bang Viko, dia megang duitnya, inget mukanya, nafsu, kemudian dia pengen melakukannya lagi. Saya bener-bener ngeri, takut, kemudian ngebayangin mungkin ada jin atau iblis yang lagi sama dia saat itu, sampai sekarang ini gitu kan. Juga pengen ngebantu gitu kan pasti kan. Sampai akhirnya ketemu dan menceritakan ini semua. Dan itu tuh kurang lebih berangsur sampai 1 tahun lamanya Bang Viko. Melakukan seperti itu. Yang tadi saya bilang, dia tuh jadi orang kaya sebentar. Apa yang dia mau pasti terwujud, ada di dalam tasnya. Dalam 1 minggu sekali dia pasti melakukan hubungan itu sama Bang A tadi. Dan tapi yang tadi dijelaskan sama saya di awal, itu masing-masing kamar itu ternyata kan ada orangnya, dan itu dia kan nggak tahu. Jadi masing-masing kamar itu dihuni sama satu cowok. Sehabis si Bang Sidik ini selesai di itu ganti cowok. Itu ganti cowok lagi, kurang lebih dari 5 sampai 10 orang. Dan itu tuh mereka berbeda semua. Dan yang paling jadi ininya langganannya ya Bang Sidik. Karena menurut saya dia itu ya ganteng lah daripada yang lain. Saya normal juga bisa bilang dia ganteng loh. Serius. Jadi tinggi ya seperti yang tadi saya paparkan. Seperti itu. Jadi dia melakukan itu sadar nggak sadar tapi punya uang. Berarti kan dalam kita orang normal nih menilainya, dia itu kan menikmati, bener nggak? Saya ngomongnya seperti itu sampai saya waktu itu sempat pengen saya tonjok nih si Sidik, bener Bang Viko? Iya. Lu ngelakuin begini berarti lu sadar. Benar, karena berulang kali. Tangan saya, wah bener-bener nggak
Sampai dia mengucap, demi Allah, pada saat saya melakukan, itu saya nggak sadar. Kalau saya lihat mukanya, itu bawaannya itu nafsu. Itu yang jadi pertanyaan besarnya dia. Jadi nafsunya itu bukan cuma pengen melakukan gitu doang, tapi lagi dan lagi. Kemaluannya itu benar-benar seperti itu Bang Viko. Kacau. Jadi bisa bayangin sekali hubungan mereka bisa 3 sampai 5 jam. Saya temennya sendiri aja sempat nangis dan lu berobat deh sama gue sekarang. Enggak, gue nggak mau. Saya paksa buat berobat, dia itu nggak mau. Ayo sekarang, gue nggak mau. Gue takut lu kena HIV dan segala macem. Gue ngucap sekarang ini, gue sembuh aja gue sembuh. Cuman pada saat gue lagi pengen, itu dia melakukan lagi. Jadi bisa bayangin nggak? Dia sakit nih gitu kan. Tapi pada saat dia pengen, itu bukan ke wanita tapi ke Bang A. Dia melakukan hubungan itu lagi. Iya. Dan pada saat melakukan hubungan itu lagi, uang ada lagi di tas. Melakukan hubungan itu, uang lagi ada di tas. Yang dia emang tadinya nggak mau, kemudian jadi nafsu, kemudian menerima uang. Jadi kan ada 3 nih. Menurut saya yang jadi parasit, yang jadi benalu nih. Dia nggak inget. Kemudian yang kedua, dia pada saat dia nafsu, dia harus melakukan itu. Dan dia harus melakukan itu sama Bang A. Kemudian dia menerima uang. Menerima uangnya ini kan dia bisa melakukan hal apa aja. Sampai saya bilang gini, uang 3 juta lu itu, lu bisa booking 5 cewek. Dia nggak mau. Kan kita normal. Ya dong, saya bilang gitu. Coba deh lu booking cewek 3 juta itu, gua nggak mau. Dia booking cewek itu nggak nafsu, nggak bisa ereksi Bang Viko. Karena dia udah mencobanya. Dia udah coba. Gue dapet duit 3 juta. Dari malam itu dia lebih dapat dari 3 juta, 6 juta, 9 juta. 9 jutanya ini dia beliin cewek semua. 1 orang 1 juta ke cewek. Itu dia lakuin di kosannya. Dia keadaan sadar dong. Otomatis maksudnya bukan di daerah hotel. Dia berpikir gue pasti bisa nih. Jadi 1 cewek itu dibawa satu. Barangnya dia nggak bisa ereksi. Coba bayangin, pada saat cewek itu lagi melakukan melakukan hubungan sama dia, itu cewek itu berubah mukanya jadi Bang A. Jadi bukannya kita kan melakukan hubungan sama berbeda jenis, pasti kan berbeda gitu loh, ya kan? Nah, dia kan dalam pikirannya dia itu melakukannya sama jenis. Gimana coba kita ngebayanginnya? Sword to sword, pedang to pedang, kan nggak mungkin, gitu kan? Dan itu yang bikin saya tuh pengen, Allahu Akbar. Dia itu ceritanya nangis. Cuman menurut saya penyesalan yang paling besar dan ininya adalah uangnya itu dipakai untuk ibunya. Dan ibunya itu meninggal sebelum dia tobat. Jadi sampai saat ini nih, saya menceritakan ini, itu dia masih melakukan ini. Sampai pada saat itu, jadi kalau mungkin Bang Viko lihat beritanya, ada hotel yang digerebek polisi. Itu beberapa guy di situ puluhan, dan itu termasuk, jadi cuman beda kamar. Untungnya dia nggak, kalau mungkin dia kena, dia nggak mungkin menceritakan ke saya. Benar. Itu cuman beda kamar. Jadi ada beberapa orang Korea dan lain sebagainya ada di situ. Dia beda kamar. Jadi pada saat itu udah dikasih tahu sama ini ada polisi dan keluar semua. Dan pada saat itu dia sempat sadar. Dia sempat pengen seret si Bang A itu ke polisi, cuman kan nggak punya bukti. Benar. Apakah dia harus visum melakukan itu? Ya kan? Saya sebagai ini temannya itu jadi gimana ya? Kasihan, kemudian dia menceritakannya itu juga jelas banget dan detail. Dia melakukan hubungannya seperti apa, kemudian dia apain aja. Ada satu sesi di mana satu kamar itu isinya 6 orang, cowok semua. Dilakukan sama Bang A sendiri sebagai eksekutor. Jadi yang lainnya itu sebagai pemuasnya dia. Itu di kamar yang isinya full, menurut mereka itu tanduk semua. Dan yang sekarang dirasain sama Bang Sidik itu baru impactnya atau imbasnya. Jadi dalam setiap malam itu yang tanduk itu tuh selalu ngebayangin dia kalau dia nggak melakukan hubungan. Jadi kalau misalkan kalau si Bang A ini sudah memberikan seperti ada kodenya, entah 1 minggu sekali, entah 10 hari sekali. Jadi kalau Sidik ini udah ngitung, misalkan malam ini datang nih, malam Jumat, di tanggal 10 kita katakan, ya 10 ini misalkan malam ini, berarti minggu besok lagi bisa tanggal 17 atau tanggal 20.
Di tanggal itu Sidik itu nggak mau masuk kerja, pasti selalu di situ. Tapi di rumahnya yang jadi masalah Bang Viko. Itu kalau dia lagi di kamar, itu tuh ngerasanya itu satu ruangan itu mukanya Bang A semua. Ayo lakuin lagi, ayo lakuin lagi, ayo. Wah, itu rasanya dia itu benar-benar teriak di kamar, cuman nggak ada yang dengar. Jadi traumanya dia, kemudian jadi Igebain di kamar gitu dia teriak-teriak itu nggak ada yang dengar, itu gimana. Jadi pada saat dia sadar itu udah subuh, pasti selalu subuh yang nyadarin. Dia buka kamar, tahu-tahu udah subuh, jadi udah habis suara dia teriak-teriak. Sampai ngesot-ngesot keluar kamar gitu kan. Karena yang dilihat itu semua itu mukanya Bang A, kemudian jin-jin patung-patung yang dilihat itu semua darah segala macam itu yang dilihat. Karena kalau dia menolak nafsunya itu, iya, kalau dia menolak nafsunya. Tapi kalau dia datang di tanggalnya itu, dia lakuin nafsunya itu, uangnya dapat, pastinya fisiknya juga melakukan sakit juga, gitu. Kemarin itu dia cerita seperti itu, dia pengen minta bantuan saya, kemudian sampai nanya ke beberapa kiai ustadz, tapi malah apa ya Bang Viko? Jadi kayak ustadznya itu kayak udah nggak berani duluan mau menangani itu, saya nggak tahu kenapa. Nggak tahu ya kalau di sana, nggak tahu kan kalau di sini. Jadi saya cerita ini di sini itu benar-benar cerita yang nyata, yang real, benar-benar Bang Sidik itu melakukan. Dan sampai sekarang ini kalau saya bilang detik ini hotel itu masih ada, Bang Sidik masih kerja di situ. Kalau Bang A itu belum keciduk polisi atau mungkin masih melakukan hubungan itu, dan uangnya pasti selalu diterima sama Sidik. Dan yang bikin dia menyesal yaitu dia kasih uangnya itu beberapa kali ke ibunya saya nggak tahu ya ini apakah ada hubungannya atau enggak. Jadi ibunya itu, Bang Viko, meninggal, itu matanya melotot ke atas. Jadi usia ibunya dia bilang itu 64 atau 65 tahun. Jadi nggak punya riwayat sakit. Jadi kaku badannya, itu ngelihat matanya melotot ke atas seperti ini. Itu yang sampai sekarang dia itu, jadi bukan tentang dia lagi yang ditanyakan sama ustadz-ustadz, tapi tentang kematian ibunya. Apakah kematian sepeninggal ibunya ini gara-gara ada yang nggak suka dengan dia, kemudian yang ditumbalkan ibunya, atau seperti apa? Itu yang dia pengen tekankan ke saya sebenarnya dari cerita itu, Bang Viko. Dia itu sampai sekarang kalau saya bisa bilang ya, kalau dia lagi ini nih WA saya nih, pasti selalu hanya titik-titik itu nih, Bang Viko. Saya bilang itu dia lagi melakukan itu, dan itu lagi minta tolong ke saya sebenarnya. Dia itu pernah ngasih ada chat ya, nanti mungkin kita bisa kasih bukti chatnya di sini. Kita bisa kasih. Dia melakukan hubungan itu, kameranya tuh terbuka, tapi nggak bisa ngesut apa yang ada di dalam ruangan. Tapi suaranya ketangkep? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Itu yang bikin saya, handphone lu bagus kan? Handphone gue bagus nih, kamera kita bisa kan? Iya. Tapi pada saat melakukan hubungan itu nggak bisa sama sekali, nggak bisa on cam sama sekali kameranya. Itu yang dia sampai sekarang itu, ya antara itu dilema dan trauma, sampai pada akhirnya dia suka sama jenis jadinya. Dia udah nggak suka lagi cewek. Jadi ke bawah. Jadi apa ya, gue bilangnya di sini, dia pacaran resmi sama Bang A tadi. Malah sama si Bang A itu? Iya, dia gandengan tangan. Dia memamerkan. Dia memamerkan kemesraannya itu di teman-teman hotel. Lu bayangin Bang Viko. Jadi dia itu udah bukan malu, udah bukan apa, tapi dia, ini jalan gua, gitu loh. Tapi penuh kesadaran dia. Pada saat dia melakukan itu, yang awal-awal tadi itu nggak sadar. Tapi pada saat, saya nggak tahu deh, atau mungkin ada kata-kata yang disembunyikan, saya nggak tahu ya Bang Viko ya, gitu kan, ada mungkin yang dia privacy, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Pada saat dia ngomong ke saya, itu dia tuh sambil senyum lebar. Tapi sekarang aku udah jadian sama Bang A. Itu pengen saya gamparin loh, bener. Pegangan tangan, ada fotonya loh. Tapi pada saat dia ngasih foto, dihapus lagi sama dia. Dia takut kalau si cowoknya ini kan ada keluarga atau siapa yang nggak pengen dia tahu gitu. Dia melakukan hubungan itu, dan menurut saya itu bukan aliran yang normal. Dia dapat uang dari situ. Oke. Itu kalau mungkin saya jadi dia, mungkin udah bunuh mungkin saya.
Ngeri juga sih. Itu bukan ngeri lagi. Itu ya kalau dia bawa ke rumah, dia stres Bang Viko. Iya, dia stres. Dibayang-bayangi muka segala macam. Makanya dia di pertanggal 7 hari atau 10 harinya itu dia harus datang ke hotel. Harus melampiaskan itu. Dianya nafsu, Bang A-nya pun iya. Tapi kan uangnya tambah banyak di situ. Sampai teman-teman hotel itu bilang, "Oh, maneh gelo." Tapi mau gimana? Dia orang paling lama di situ. Bisa dibilang ya mungkin ya pemilik hotel mungkin kan nggak mungkin tahu gitu kan. Paling ya cuma teman-teman aja kan gitu. Cuma kan teman-teman yang laki-laki jadi pada minder dong. Otomatis. Jadi pada takut gitu. Tapi nggak mau. Dia tuh pasti ya cintanya sama Bang A tadi. Dia memberikan segalanya. Dan ada di mana satu sesi dia harus melakukan ritual. Ritual apa tuh? Jadi dia melakukan hubungan seks itu sesama jenis. Dia itu madepnya ke sana. Jadi madepnya ke patung-patung itu. Kemudian di patungnya itu jadi sorry banget ini saya harus ngomong. Kemaluannya ini harus dipegang. Kemaluan si patungnya itu betul. Dan pada saat dipegang kemaluannya itu kayak hidup Bang Viko. Pengakuannya dia. Di barang laki-laki gimana sih antara hidup dan belum? Dia melakukan BJ. Ke patung yang itu? Ke patung, ketiga patung tersebut. Dan itu dilakukan menurut dia itu sadar. Dan dia menikmati itu. Bayangin, menikmati. Kalau mungkin saya bilang ini aliran gila. Dan kalau mau ditelusurin itu, saya nggak tahu itu kamar itu entah dibayar sama si Bang A itu atau gimana, saya nggak tahu. Karena itu memang kata dia itu nempel, patung itu selalu ada di situ dan nempel, dan semuanya ini warnanya merah. Degradasi di sininya itu semua warna merah, nggak ada warna putih sama sekali. Nggak ada, sofanya merah, kasurnya merah, hordingnya merah, poster di dindingnya semua itu isinya Lucifer warna merah semua. Itu adanya di situ semua ya. Pada saat dia melakukan itu pasti ada uang lagi. Jadi, saya nggak bisa ngebayangin jauh. Parah itu udah. Jadi sampai ke bawah ya malahan dia. Iya, makanya kenapa kalau saya itu bilang saya ke Ustadz, ke dia itu pasti selalu nolak. Antara takut, trauma, dan menikmati. Benar. Bingung juga sih. Yang ditanya itu justru tentang kematian ibunya. Sama beberapa ustadz itu, cuman ustadz mereka bilang ibu kamu meninggal nggak wajar. Udah hanya stuck sampai di situ, tapi si Sidik ini nggak mau nanya seperti apa kejadian dan penelusurannya. Oh ya udah, mungkin ini salah saya. Tapi dilanjut sampai sekarang. Jadi dia menceritakan ini semua itu bukan karena apa, tapi karena pertama teman lama saya. Kemudian dia menceritakan itu pertama kan karena nggak sadar. Kemudian dia mungkin sampai sekarang dia bisa dibilang itu masih melakukan itu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi selagi berbicara dan kontak person WhatsApp sama saya itu pasti selalu dia bilang gue masih ada hubungan sama Bang A. Saya ajak ke sini dia pasti selalu nggak bisa. Gitu untuk ayolah lu berobat deh di Jakarta, gue bawa dia ke Jawa. Dia pasti selalu nggak mau. Dia ada di bawah bayang-bayangnya Bang A. Bisa dibilang ya kesayangannya. Dari beberapa cowok yang lain yang ada di kamar-kamar lainnya itu dia kesayangannya. Karena dia juga yang udah netep lah ya masih Bang A ini ya. Karena dia udah benar-benar ya menikmati gitu. Udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau dia itu menikmati. Oke Bang, jadi temen lu ini sekarang berarti ada hubungannya ya masih Bang A ini nih. Menurut pengakuannya masih. Pengakuan dia ya. Nah dia kan pas cerita ke lu nih nangis-nangis nih. Iya. Dia nyesel. Tapi kenapa masih dilanjut gitu sama dia? Kalau mungkin Bang Viko ada di lokasi sana, mungkin akan melakukan pertanyaan yang sama seperti saya tadi. Dia nangis itu pertama karena ngeluh fisiknya, sakitnya. Kemudian dia menceritakan itu kan otomatis dia kan trauma dan berat banget. Tapi setelah dia melakukan itu ada feel-nya, kemudian dia merasa ada uangnya. Ya kesedihan itu menurut dia itu tertutupi. Jadi kesedihan di awalnya menceritakan saya itu sakit fisiknya. Tapi pada saat dia ngomong, ayolah besok gue jangan sampai sakit. Masa dia itu kalau misalkan datang dari si Bang A itu datang, ini tuh pakai pampers. Karena kan berdarah pasti. Iya. Tuh. Itu fisik itu tuh yang dia itu selalu nangis.
pada saat udah selesai. Nah, yang pengen gue tanya nih, si Bang A ini, dia berarti emang udah mesen kamar itu spesial ya? Buat khusus buat dia berarti? Iya. Ada kemungkinan nggak si yang punya hotel sama si Bang ini kenal? Saya nggak tahu kalau itu. Bang Sidik pun nggak ceritain ke saya tentang itu. Oke. Jadi, karena kan tadi kan emang kamarnya kan didesain sekian rupa ya, maksudnya merah semua. Betul. Dan requestnya banyak lah lukis-lukisan yang tadi kan yang lu bilang ini. Berarti kan emang itu kamar nggak bisa disewa sama orang lain. Betul. Nah, si Bang A ini setiap hari atau ada hari-hari tertentu dia ke situ? Ya, seperti yang tadi saya jelasin di awal. Jadi sebelumnya itu yang nganter makanan atau apapun yang delivery ke kamarnya itu bukan si Sidik, tapi anak-anak yang baru. Jadi pada saat dia nganter ke situ, pasti iming-imingnya tentang itu. Tapi anak itu langsung keluar lagi. Oke. Jadi kalau Bang Sidik itu dia nggak tahu kalau dia itu bisa dibilang apa ya, penghuni tetap atau mungkin bayar tahunan, saya nggak tahu lah tentang itu. Jadi pasti kamarnya selalu itu nomor 249 itu. Karena yang awalnya tuh yang lainnya bukan si Bang Sidik ya? Bukan, memang bukan dia gitu loh. Ada kemungkinan nggak si teman-teman Bang Sidik yang tadi tuh yang udah pernah keluar kena juga nih sama si Bang A ini? Iya, yang tadi saya jelasin di awal, dia itu takut kalau ketemu sama kokoh-kokoh yang ada di kamar 249. Oh, cuman ngomongnya cuma gitu takut ya? aja gitu aja. Tapi untuk yang lainnya nggak, makanya yang yang maju itu Bang Sidik. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan si yang tadi tuh teman-temannya yang sebelumnya si Bang Sidik kena juga, otomatis kan harusnya kayak dihipnotis dong. Harusnya bukan takut, dia kayak malah kayak seneng juga kayak si Bang Sidik sekarang. Iya. Tapi mereka malah enggak. Enggak, takut. Ya, saya pribadi atau mungkin kita kan mungkin mencermati nih gitu dari cerita si Sidik gitu kan. Jadi mungkin kalau menurut hemat saya, si temannya itu cuma nyampe ruangan, lihat pakaiannya langsung keluar. Kalau Sidik itu kan sempat dipegang tangan. Dan otomatis si Bang A-nya juga menaruh perasaan ke si Sidik. Kalau korban-korban yang lain kan kayak yang tadi saya bilang, ada satu sesi di mana berenam itu cuma sebagai pemuas. Bukan sebagai pasangan. Jadi bukan ini maksudnya kayak bukan dihipnotis mungkin ya? Bukan. Kacau juga sih. Dan dia yang setiap orang lain itu berganti-gantian ya? Nggak satu orang bergantian, itu aja? Betul, bergantian. Beda-beda orang? Beda orang. Dan itu bisa dibilang anak di bawah umur 18, 20 tahun. Iya, kacau. Nah, tadi kan sempat ngomong tuh kalau si Bang Sidik kaya sebentar nih. Setahunan lah ya. Nah, itu kan dia tadi dari tahun berapa? 2023 akhir. Kenanya 2003 akhir. Betul, sama Bang A-nya itu. Sampai sekarang malah ada hubungan lah ya sama si Bang A ini. Berarti dia udah nggak kaya? Jadi pas dia bilang pengakuan Bang Sidik itu kaya sebentar, itu uang yang diberikan semua kepada ibunya itu. Jadi apa ya dia bilang itu? Habis gitu loh. Karena dikasih tuh semua ke ibunya. Jadi sekarang itu dia melakukan itu by perasaan. Sudah bukan by paksaan, betul. Iya. Jadi entah itu ngasihnya cuma 500.000 atau mungkin berapa. Jadi kan pasangan mereka. Kalau di awal itu dia ngasih dapat uangnya itu kayak yang merasa dia dihipnotis, dicocok hidungnya. Makanya uang yang diberikan itu total kepada ibunya, dan ibunya nggak merasakan senang, meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ya itu kayaknya cuma di situ. Berarti pas sudah ibaratnya nggak pakai ini ya, maksudnya nggak mikirin uang, mungkin cuma dibayar seberapanya. Benar. Ya, karena emang udah keburu nafsu mungkin ya. Oke, masuk. Nah, untuk yang aliran ini mungkin aliran apa ya kalau kita bilang itu ya? Saya nggak tahu. Kalau dibilang aliran sesat, tapi si Bang Sidik kan nggak nyembah kayak patung yang tadi tuh kan, nggak nyembah, maksudnya nggak ritual apa? Kan tadi ritualnya cuma BJ ya. Hanya itu aja, dan itu selalu dilakukan pada saat mereka berhubungan badan. Tapi di berhubungan badan yang pada saat di awal itu belum. Berhubungan badan yang selalu melakukan itu pada saat mereka sudah jadi pasangan. Jadi menurut pengakuan si Sidik itu, sekarang itu yang kaya itu justru Bang A. Yang tambah kaya dia. Nah, yang tadi sempat digerebek bukan hotel dia? Bukan sama, hotel yang sama, cuman beda room. Beda room. Iya, jadi kan temannya sudah ngasih tahu di awal duluan, ini ada penggerebekan, polisi dan segala macam, kasih tahu yang lain-lain. Jadi sudah keluar duluan dari situ, yang kena di kamar yang berbeda. Betul. Ini kan kamarnya beda. Apakah ini korbannya yang sama dengan kamar yang si Bang A atau beda orang lagi nih? Yang tadi saya bilang, hotel itu pasti selalu isinya kebanyakan laki-laki. Jadi ada kemungkinan menurut Sidik itu udah bukan Bang A lagi, tapi mungkin temannya atau mungkin orang lain. Bang A itu aman karena sudah dikasih tahu dari pihak kita duluan di awalnya. Yang kena itu justru orang lain digerebek, tapi di hotel yang sama, hanya berbeda room.
Nah mungkin berarti bukan si Bang A doang nih yang buka praktek aliran kayak gini ya. Kemungkinan ya. Itu yang dibilang Bang Sidik. Oke. Itu yang dibilang dia. Ngeri juga nih. Karena kan parah banget sih. Maksudnya dari dihipnotis sampai ke bawah sampai sekarang malah jadi nyaman. Menjadi nyaman gitu. Itu pantesan dia nggak mau cerita langsung di sini. Karena ini mencakup aibnya ya. Iya. Dan itu tadi lebih parah banget sih. Lalu pas ketemu si Sidik ini, berarti posisi dia udah kayak pacaran sama si Bang nggak? Dia menceritakan ke saya itu kan sebenarnya belum mengakui. Kalau sudah dia cerita itu, dia pegang tangan saya, sempat saya lepas lagi tangannya, gitu kan, saya takut gitu kan. Jadi dia bilang itu pas udah menceritakan yang tadi semua, diceritakan di akhir, gue sekarang udah menjalin hubungan sama Bang A. Itu yang bikin saya tambah shock di akhir. Jadi menceritakan itu di awal sudah semua, kemudian di akhirnya dia menceritakan gue sekarang menjalin hubungan sama Bang A. Itu yang dikatakan di akhir. Cerita juga nggak kalau misalkan dia lagi udah berhubungan nih. Nah tapi kalau lagi kepengen gitu dia berhubungan sama si Bang A ini, tetap pakai ritual yang pakai patung atau beda caranya beda gitu? Kalau yang dia bilang, pengakuan yang paling dia bilang itu pasti dia melakukan itu selalu di hotel dan pasti selalu melakukan itu. Yang ritual ini yang kayak tadi gituin patungnya. Iya, BJ patung itu tetap di situ. Cuma ya itu si Sidik ini, teman saya ini, sudah tidak diberikan uang sebesar awal. Dan dia merasa kalau sekarang itu yang lebih kaya itu justru si Bang A tadi. Dia sudah nggak diberikan uang sebanyak awal, cuman pada saat lu mau jajan apa, saya beliin. Layaknya pasangan. Nah kalau untuk temannya si Bang Sidik ini, ada yang tahu nggak sih kalau emang si A ini buka ritual di kamar itu? Saya rasa nggak ada. Nggak ada ya? Saya rasa nggak ada. Bang Sidik pun bilang itu sangat tertutup. Kalaupun ada yang nganter selain Sidik masuk ke dalam, ya, kalaupun ada yang masuk ke dalam, itu kan pasti kan Bang A itu menilai mau apa enggak. Si Sidik bilang seperti itu. Tapi kalau enggak, ya udah, mereka pasti hanya dikasih uang tip, keluar lagi, karena merasa nggak cocok. Tapi kalau ada yang cocok, yang mereka cuma jadi bahan pemuas, bukan pasangan yang saat ini dijadikan pasangan sama si Sidik ini. Itu. Kacau juga sih. Jatuhnya kayak apa ya? Dibilang pemerkosaan tapi gimana ya? Bingung, kayak dihipnotis, dia nolak tapi nggak bisa nolak. Maksudnya kayak pengen ngelakuin gitu, terus ya setiap dia inget mukanya si Bang A ini ya. Iya, situ terus. Anehnya sih di situ sih. Dan tadi yang masih jadi misteri meninggalnya ibunya Sidik ya. Karena kan tadi kayak dilihat kayak nggak wajar nih. Maksudnya kayak melotot tadi kan. Badan kejang tuh, sampai si yang poster-poster yang ngobatin itu nggak ada yang cerita. Hanya menceritakan seperti ini, meninggalnya nggak wajar. Tapi pada saat bilang seperti itu Sidik tuh kayak yang, oh ya udah gitu doang, nggak mau melakukan penelusuran lebih lanjut. Ataukah dia ada unsur sengaja dari pihak lain? Kita nggak tahu. Nggak didalemin sama Sidik itu. Oke. Dan tadi juga udah ada info ya bahwa Bang Sidik masih di hotel ini. Masih di hotel itu, masih kerja di sini. Dan ngeri juga nih, berarti sampai sekarang tuh masih ada aktivitas begitu di hotel gitu. Masih. Dan itu hotel banyak ditempati sama anak-anak motor kalau lagi libur pasti. Pasti. Di mana tadi? Cianjur ya? Cianjur. Untuk saya belum pernah stay hotel di Cianjur. Anak motor kayaknya belum pernah ke situ saya. Aduh, ngeri nih. Hotelnya mungkin ntar inilah kita ngomong di belakang layar. Biar saya nggak kejebak gitu kan. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Rizky nih mengenai cerita pengalaman temannya di hotel daerah Cianjur. Dan sekali lagi tadi emang bukan ceritanya Bang Rizky ya. Udah dijelasin dari awal itu cerita temannya dan diceritakan ke Bang Rizky hingga akhirnya diceritain ke Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Rizky. Iya, sama-sama Bang. Udah bawain cerita temannya di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, seperti biasa nih, sebelum closing gue mengingatkan buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Rizky di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Rizky juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.